Apabila melakukan maka menjadi dosa. Yang pertama as-shaumu adalah berpuasa. Adapun itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, maka ketika haid diharamkan bahwasanya perempuan berpuasa, atau setiap seorang perempuan melihat keluarnya darah maka wajib dia menahan daripada puasanya atau tidak meneruskan. Ya, fa idzan qata'adda muhallalaha shaum walau qabla al-ghusli. Apabila berhenti darah, halalaha dibolehkan bagi perempuan berpuasa walau qabla al-ghusli, walaupun sebelum mandi. Contoh, 5 menit lagi imsak. Ternyata perempuan tadi setelah dia masuk ke kamar kecil melihat tidak keluar lagi darahnya, maka berarti dinyatakan seumpamanya darahnya bersih, tidak haid lagi. Berarti dia wajib berpuasa walaupun belum mandi wajib. Jadi sah niat puasanya walaupun belum mandi wajib. Tidak harus mandi wajib dulu berniat. Ketika darah tadi sudah putus atau darah tadi tidak keluar lagi, maka wajiblah dia berpuasa walaupun disebutkan qablal ghusli, sebelum mandi wajib. Apakah niatnya sah? Niat tidak harus setelah mandi janabah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi tidak dibolehkan berpuasa bagi orang yang haid. Yang kedua, murur fil masjid. Murur fil masjid yaitu lewat di masjid atau lewat sebenarnya. In khafat talwithahu, apabila dia takut akan mengotori dengan masjid tadi, darahnya berceceran semuanya, mengotori masjid, maka juga diharamkan. Tetapi disebutkan fayajuzu illam takhaf talwisahu al-murur faqad dunal lubsu. Di sini jelas dibolehkan perempuan yang haid itu murur. Murur itu dari satu pintu masuk keluar di pintu sebelah, itu murur namanya, lewat. Dengan syarat perempuan yang dibolehkan lewat sebentar masuk masjid tadi harus dia yakin tidak mengotori masjidnya. Ya. Apabila mengotori masjid tidak boleh murur ini ya, lewat ini. Nah, dan ini pun kata beliau dibolehkan hanya murur itu lewat. Adapun al-lubsu, diam di masjid, maka itu haram, tidak boleh. Nah, ini ada di antara ulama daripada Al-Imam Syafi'i yang beliau mengatakan qaul Imam Muzani, murid daripada Imam Syafi'i, dibolehkan berdiam di masjid wanita yang haid selama tidak mengotori. Tapi pendapat ini ketika darurat. Maksudnya, contoh, ada di satu kampung kebanjiran, dan di kampung itu tempat yang tinggi hanya masjid. Maka perempuan-perempuan mau tidak mau dalam keadaan haid dia diam di masjid. Nah, itu kan namanya darurat. Kalau tidak darurat, haid dalam masjid dibolehkan. Ada memang imamnya, tapi kalau tidak darurat yang dipakai ini. Makanya ulut pengajian di Pantai Linu itu hari Jumat di samping masjidnya itu ada TK Al-Quran. Jadi kalau haid tidak masuk masjid, ataupun pelataran masjid sama, teras masjid sama ya. Jadi nunggu mendengarkan pengajiannya di samping masjid ada bangunan TK Al-Quran. Paham ya ibu-ibu ya? Ketika haid diharamkan diam di masjid, tidak dibolehkan kecuali murur, lewat, dengan syarat bahwasanya tidak mengotori masjid. Kecuali darurat juga. Kalau darurat, Imam Muzani, murid Imam Syafi'i, mengatakan itu dibolehkan, pun harus aman daripada mengotori masjid. Ya darurat tadi contohnya seperti kebanjiran.
Di mana-mana tempat kita lihat orang-orang kalau sudah kebanjiran ke masjid, kalau tidak kebanjiran tidak ke masjid. Ke masjidnya pas kebanjiran aja. Iktikaf lagi di masjidnya sampai 3 hari 4 hari. Banjir tidak ada, ternyata tidak pernah datang ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Yang disebutkan, datanglah engkau ke masjid, jangan sampai jenazahmu terakhir nanti disolatkan di masjid. Orang tidak pernah ke masjid ya. Ketika air datang larinya ke masjid sudah. Nah, itu. La ilaha illallah ya. Illam takhab talwisahu al-murur faqad dunal lubus. Yang ketiga, talak. Diharamkan mentalak perempuan yang dalam keadaan haid karena akan memperpanjang masa iddahnya. Tahu masa iddah? Bu, tahu iddah, Bu? Tahu iddah enggak? Iddah atau la iddah? Iddah itu masa seorang perempuan dalam keadaan talak apabila tidak dirujuk oleh suaminya di waktu batasan sampai 3 kali daripada suci, maka harus tajdidun nikah, nikah yang baru. Jadi ada talak namanya talak rujuk, ada talak bain. Talak rujuk itu talak 1, talak 2 itu namanya talak rujuk, artinya boleh si suami merujuk kepada istrinya, boleh si suami berhak dia kembali kepada dengan mengucapkan saya kembali kepada kamu, atau kamu jadi istri saya lagi ya. Mau tidak mau perempuan tadi ketika suaminya mengatakan menjadi istrinya yang sah, tidak perlu saksi rujuk itu ya. Tapi kalau sudah berlalu 1 kali haid, 2 kali haid, 3 kali haid, sampai bersih yang bersih yang ketiga, suaminya tidak merujuk atau tidak mengembali kepada istrinya, maka dia harus nikah yang baru boleh kumpul sama istrinya. Ini nah semuanya ditalak bersih, haid bersih, haid bersih yang ketiga. Kalau bersih ketiga ini sampai masuk habis daripada masa itu, suaminya tidak merujuk, maka harus dia nikah yang baru, tidak sah dia kumpul ya. Kalau talak 3 maka 5 syarat, namanya talak bain namanya ya. Talak 3 ini disebutkan kalau orang talak 3 tidak dikumpulkan dunia sampai ke dalam surga, tidak kumpul kalau dia talak 3. Jadi kalau sudah talak 3 itu, kalau orang tidak talak 3 masih ada harapan kumpul. Kalau orang mati suaminya, kawin lagi, masih ada harapan kumpul dengan suami yang dikawininya, yang meninggal ataupun yang ini. Terus dikatakan, dengan suami yang mana nanti dia di surga? Dengan suami yang paling soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan itu dia nanti kumpul. Nah, jadi kalau talak 3 itu ada 5 syarat baru boleh kembali ke istri yang ditalak 3. Kutalak ya ikam sebanyak bintang yang ada di langit. Wah, banyak. Ajar bininya berapa kadang hitungan bintang di langit ditalak, talak 1000 semuanya ya. Nah, jadi talak ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan SMS bisa jatuh. Di SMS istrinya, jangan dimain-mainkan talak ini. Dengan surat bisa jatuh kalau dia niat talak ya. Nah, talak ini tidak jatuh apabila dipaksa. Kamu talak kada, bila kada mentalak bunuh dia. Tapi bujuran membunuh. Nah, kada kawainya, Mbak. Ini dipaksa aku nih. Pokoknya itu bila kada mentalak saat ini bunuh. Nah, itu bila berpaksaan kada sah talaknya. Tapi dengan syarat ketika dipaksa dia benar-benar tidak bisa berhindar daripada itu. Menang mah ancam kenanakan, nah ya pakai pedang. Talak kada jatuh. Itu kada sah kalau kenanakan. Jadi kalau talak 3, pertama
si istri habis iddahnya. Kedua, kawin dengan laki-laki yang sah, artinya walinya, ada saksinya, ya. Maka ini disebut muhallil. Muhallil itu orang yang bisa menjadikan penghalal untuk kembali ke suami yang pertama. Ulun dulu di Jawa Timur, di Bangil, kalau habis isya itu dengar senang tanya jawab orang, ya. Maka kata kiai di Bangil, biasanya kalau orang sudah talak 3, biasanya jarang kembali ke suami yang talak 3, bisa sama yang muhallilnya. Tahu muhallil? Orang menjadi suami supaya nanti bisa kembali ke istrinya. Ada yang mengatakan Cina buta, ada yang mengatakan nah, itu seperti itu. Al-Habib Ali Masyhur, Allah yarham, dulu waktu kami belajar fikih dengan beliau, pernah mendengar ada orang budak dulu zaman perbudakan, maaf ya, budak hitam dijual belikan. Ketika dia tawaf, budak itu tawaf di Mekah, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Alhamdulillah 2 hari yang lalu umrah sudah dibuka ini. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah semua. Mudah-mudahan bisa berangkat haji semua. Ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi kawan ulun mengabari Ustaz Yusuf sudah sampai Madinah, sudah, tapi masih karantina 5 hari. Jadi masih tidak apa-apa, yang penting umrahnya sudah buka. Di seputaran Ka'bah itu yang paling mustajabah doa di multazam. Seumpamanya ya, seumpamanya perlu gambarkan sedikit. Anggaplah, maaf, ini Ka'bah. Sini ada pancuran emas, mustajabah doa. Di sini ada Hijr Ilas Ismail, mustajabah doa. Di sini ada Rukun Yamani, mustajabah doa. Di sini ada Hajar Aswad, mustajabah doa. Ada antara Hajar Aswad dan pintu Baitullah namanya multazam. Multazam itu antara pintu Baitullah dan Hajar Aswad yang biasa dicium orang rebutan. Ibu-ibu di rumah ada Hajar Aswad. Tangan suami panjenengan itu lebih afdal daripada mencium Hajar Aswad. Sallallahu Muhammad. Belum kemarin ketemu Habib Idrus, nangis Habib Idrus. Ini mau awal Bapak Syarifah Mastur. Jar Habib Idrus, yang tidak bisa saya lupakan dengan Syarifah itu, setiap malam Syarifah mendatangi Habib Idrus, mencium tangan dan minta ridho. Itu yang tidak bisa dilupakan. Kayak perempuan-perempuan yang ada di Sukarama ini, kalau mau tidur datang ke suaminya, ngapunten Kang Mas, mohon maaf kalau ada saya salah khilaf, tolong dimaafkan, saya tidak bisa tidur sebelum dapat maaf dari panjenengan. Dicium tangan suaminya. Allah, seperti itu nggih, Bu? Yang ditanya ibu, bapaknya. Emangnya sampean yang cium tangan istrinya? Nah, ini ibu-ibu Sukarama, masya Allah.